Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta ikan hias di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita mereview kembali proses pembuatan kolam terpal yang menggunakan rangka hollow galvanis 4x4. Jadi proses pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan pola, yaitu pola sambungan antara kedua sisi rangka hollow galvanis tersebut. Jadi di sini saya menggunakan pola sambungan model U antara tiang atas dan tiang bawah beserta tiang kolom penyangganya. Dan ini sangat penting teman-teman ya, karena ini merupakan dasar konstruksi untuk menentukan kekuatan dari rangka hollow yang kita buat ini. Jadi seperti inilah pola yang saya gunakan teman-teman. Dan ini merupakan proses pemasangan tiang penyangga beserta tiang-tiang kolomnya teman-teman. Jadi tiang tersebut kita masukkan ke dalam slot atau pola yang sudah kita buat tadi. Termasuk juga untuk tiang-tiang kolomnya. Nanti di situ akan kita buatkan slot atau kita gunting sehingga terbentuk pola U atau slot sebagai penyangga dari tiang rangka tersebut. Dan inilah hasil dari pemasangan tiang-tiang tersebut teman-teman. Sebagai media penyambungnya di sini kita menggunakan paku rivet berdiameter 4 mm, panjang kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Berdasarkan pola yang kita buat tadi, hasilnya ternyata cukup presisi ya teman-teman. Ini bisa kita lihat antara sambungannya itu cukup rapi dan sangat kuat. Ini merupakan pola sambungan untuk kedua sisi lainnya teman-teman. Jadi di bagian atas itu saya menggunakan pola L dan di bagian bawah saya menggunakan pola yang berbentuk T. Setelah itu tetap kita sambungkan menggunakan paku rivet yang tadi, agar kita mendapatkan hasil sambungan yang benar-benar kokoh dan kuat, sehingga dapat menahan debit air yang besar dari kolam kita nanti. Dan inilah hasil dari penampakan pembuatan rangka untuk kolam terpal kita. Untuk sambungannya cukup presisi teman-teman ya. Jadi di situ saya juga menambahkan beberapa kunci siku agar tidak terjadi pergerakan pada saat kita mengisi air terhadap kolam ini. Karena terus terang saya belum pernah membuat atau menguji kolam terpal yang menggunakan rangka hollow seperti ini. Jadi ini perdana teman-teman saya buat. Dan ini bagian finishing yang paling penting teman-teman. Jadi kita harus menutupin sisa-sisa potongan rangka yang kita buat tadi. Dikarenakan media yang kita buat untuk kolam ini menggunakan bahan terpal, jadi saya khawatirkan dengan besarnya tekanan air itu dapat membuat robek terpal kolam kita. Jadi di sini saya menggunakan lem stick glue untuk menutupin sisa-sisa potongan tadi. Karena saya anggap media ini cukup praktis dan ekonomis dibandingkan kita harus menutupin sela-sela potongan tadi menggunakan media lainnya. Dan hasilnya seperti ini. Bagian-bagian yang tajam tadi sudah tertutupin semua. Dan saya yakin ini benar-benar aman untuk kolam
yang bermediakan terpal. Dan ini merupakan proses pemasangan dari kolam terpal tersebut. Jadi di sini saya menggunakan kabel tis sebagai pengikat kolam terpal tersebut. Jadi terlihat lebih rapi dibandingkan menggunakan tambang plastik. Ini merupakan hasil akhir dari pembuatan kolam kita tadi, teman-teman. Dengan spesifikasi kolam 1x1 kali 45 cm. Dan ternyata rangka tersebut cukup kuat untuk menahan volume air yang ada di dalam kolam ini. Dengan catatan jarak antar tiang kolam ini harus kita buat agak sedikit rapat, teman-teman. Jadi di sini saya memberikan jarak sekitar 14 cm terhadap kolom-kolom tiang kolam tersebut. Dengan konstruksi seperti ini saya rasa ini cukup, teman-teman, karena saya sendiri melihat tidak ada lekukan dari rangka yang sudah kita buat tadi. Dan ini merupakan total biaya yang saya keluarkan untuk membuat kolam terpal ini, teman-teman. Dirasa worth it atau tidak, itu kita serahkan kepada selera kita masing-masing. Mungkin teman-teman punya alternatif atau media pengganti bahan lainnya, maka itu akan lebih baik. Jadi saya rasa cukup sekian video dari saya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa menampilkan hal-hal yang lebih detail dari pembuatan kolam tersebut. Dikarenakan proses pembuatan kolam terpal tersebut saya kerjakan sendirian. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.